Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Kanadito dari PKO 5C. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang psikologi olahraga. Untuk yang pertama, disiplin dan penguasaan diri. Kedisiplinan adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan untuk tujuan tertentu. Fungsi disiplin: 1. Menata kehidupan, 2. Membangun kepribadian, 3. Melatih kepribadian, 4. Memaksa dan hukuman, 5. Menciptakan lingkungan kondusif. Untuk karakteristik disiplin bagi siswa sebagai berikut. 1. Menjadikan siswa memiliki sikap teratur dan tertib. 2. Mengarahkan siswa pada suksesnya belajar. 3. Mendorong siswa melakukan hal-hal yang bersifat positif. Untuk materi selanjutnya yaitu yang kedua, emosi. Pengertian emosi adalah suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan, misalnya merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan lain-lain. Emosi pada diri seseorang berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang distimulasikan oleh faktor dari dalam atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal. Bentuk-bentuk emosi: 1. Amarah, 2. Kesedihan, 3. Rasa takut, 4. Kenikmatan, 5. Cinta, 6. Terkejut, 7. Jengkel, 8. Malu. Untuk karakteristik emosi menurut Samsu, ciri-ciri emosi adalah: 1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya. 2. Bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Untuk selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi mengacu pada mengapa individu memilih melakukan suatu aktivitas tertentu dan bukan aktivitas lain. Mengapa individu mengajarkan suatu tugas dengan lebih giat. Mengapa individu mau secara tekun dan gigih mengerjakan sesuatu untuk jangka waktu yang lama. Beberapa motivasi: 1. Dapat disadari atau tidak disadari. 2. Ikut menentukan pola kegiatan. 3. Suatu tindakan dapat didorong oleh berbagai motif. Untuk selanjutnya yaitu mental training. 1. Imagery training. Imagery training sering disebut dengan guided imagery. Visualization. Latihan mental adalah atau self hypnosis. Imagery adalah teknik yang bisa digunakan oleh psikologi olahraga untuk membantu seorang menvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan yang akan dilakukan. Dasar-dasar latihan imagery: 1. Ketajaman, 2. Keterkendalian, 3. Latihan imagery harus dilakukan setiap hari, 4. Mengevaluasi keterampilan imagery, 3. Kondisi rileks. Manfaat latihan imagery: 1. Untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan, 2. Untuk mengembangkan strategi per kompetisi dan kompetisi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery: 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan diri. Pengertian mekanisme pertahanan diri: proses terjadinya mekanisme pertahanan diri tidak terlepas dari dinamika atau ID, ego, dan superego. Menjelaskan bahwa ID adalah struktur kepribadian yang berisi insting-insting. ID yang merupakan tempat
penyimpanan atau gudang energi fisik individu, sumber dari segala dorongan energi untuk keberfungsian manusia. Jenis-jenis mekanisme pertahanan diri: 1. Represi, 2. Rasionalisme, 3. Disclaimment, 4. Sublimasi. Pengukuran mekanisme pertahanan diri. Pengukuran yang dibutuhkan untuk mengungkap mekanisme pertahanan diri ini pun selayaknya menggunakan alat-alat ukur yang dapat memunculkan pengalaman-pengalaman yang tidak disadari tersebut. Untuk yang selanjutnya, teknik mencari sumber ketegangan. Selama proses pelatihan berlangsung, pelatih memainkan peran menentukan dalam membina hubungan baik dengan atlet. Hubungan yang baik dari ke hati antara pelatih dan atlet akan memungkinkan pelatih mengetahui apa yang sebenarnya sedang dialami oleh atletnya. 2. Teknik pembiasaan. Latihan pembiasaan dilakukan secara simulasi, yaitu latihan yang sengaja dibuat dengan menciptakan berbagai situasi yang menimbulkan ketegangan dalam batas-batas tertentu. Untuk selanjutnya yaitu konsentrasi. Definisi konsentrasi: seseorang yang ingin memperoleh kesuksesan harus mampu berkonsentrasi dengan baik untuk memperoleh tujuannya. Begitu juga pada dunia olahraga. Baiklah, itu saja saya mereview psikologi olahraga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.